Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul lagi ya dengan Mr. Jamal dan sebagai perwakilan dari juga Mr. Tony dan satu lagi Miss Leli. Dan itu walaupun kita dalam hal ini masih sangat-sangat menjaga jarak, dalam artian Mister ada di daerahnya Mister Tony ada di rumahnya Mister Tony, dan Miss Leli pun ada di tempatnya Miss Leli, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan pelajaran ataupun pengarahan kepada siapa? Kepada teman-teman itu dari grade 1E, 1B dan 1C. Dan ini tentunya selalu harus kita syukuri. Apa sih arti bersyukur? Nah, selalu Mister jelaskan kepada teman-teman ya, khususnya kelas 1A, B ataupun ada sebagian kelas 1C, bahwa kita bersyukur berarti kita berterima kasih. Itu yang paling penting. Kita berterima kasih kepada Allah nih, udah dikasih segala macam anugerah, udah dikasih segala macam kenikmatan, baik hal yang bersifat kita merasakan nikmat itu, yaitu maksudnya kita bisa makan enak, kemudian istirahat dengan tenang, dan juga kebutuhan kita tercukupi. Itu juga manfaat dari salah satu kita bersyukur. Dan yang bersyukur tidak kelihatan bagaimana kira-kira? Yaitu kita bisa merasakan, oh alhamdulillah ternyata kita masih diberikan untuk selalu beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini selalu Mister tekankan kepada teman-teman biar kita tuh tidak lupa, karena kalau kita lupa sama Allah, nanti Allah akan nggak senang sama kita. Kalau dia nggak senang, wah nikmatnya bisa dicabut. Itu ya pertama yang ingin Mister sampaikan. Nah sekarang tentu kita sedang berada di bulan apa? Suci Ramadan. Ini sudah kurang lebih kita masuk ke pekan ketiga. Berarti di pekan pertama ada pelajaran tahfiz, dan pekan kedua kemarin kebetulan kita diseling ya, atau dilengkap dulu bahwasanya ada yang mengisi di bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita bertemu lagi nih, dan tentu Mister berharap sekali bisa selalu murojaah, bisa menambah hafalan, dan yang paling penting kita selalu memakai hafalan ini di dalam kegiatan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Nah, bersyukur nih, atau syukur-syukur teman-teman bisa diaplikasikan juga surat-surat yang sudah dihafal di dalam qiyamul lail, karena kita tahu ya kalau kita sudah sering qiyamul lail, yaitu di sini khususnya sholat apa? Tarawih. Walaupun kita sholat tarawihnya di rumah, itu tidak mengurangi insya Allah pahala kita selama kita bisa khusyuk, selama kita bisa menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi Mister lupa nih kayaknya mau gimana nih semangatnya teman-teman 1A, 1B dan 1C. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Mada darsunal ana at-tahfiz. Nah, di sini tahfiznya teman-teman ada yang sudah hafal sampai surat An-Naba ya, Mister sangat bersyukur. Ada yang baru sampai An-Naziat, tidak apa-apa. Yang penting selama kita berusaha, tentu itu bisa menjadi kita tambah semangat lagi nanti di kemudian hari. Nah tentunya selain kita menghafal, seperti biasa Mister dalam hal ini ingin sedikit menjelaskan saja tentang kita berada di surat An-Naba. Ini secara umum ya, karena memang ada mungkin barangkali teman yang belum hafal surat An-Naba, nggak apa-apa. Dan nanti Mister akan hubungkan bahwasanya surat An-Naba ini yaitu ada di ayat innalil muttaqina mafaza. Itu hafal ayatnya ya. Itu ternyata ada hubungannya dengan ibadah yang sedang kita jalani, yaitu ibadah apa? Puasa bulan suci Ramadan. Karena tujuan dari puasa adalah la'allakum
tattaqun. Apa sih artinya la'allakum tattaqun? Semoga kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atau menganjurkan kepada seluruh hamba-hambanya yang ada di dunia ini agar menjadi orang yang bertakwa? Ternyata di jawabannya ada di surat An-Naba ini. Innalil muttaqina mafaza. Tahu kan artinya? Sesungguhnya mereka bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan orang-orang yang diberikan kemenangan. Apa itu kemenangan? Kita kalau lomba atau kemarin ya yang kita kurang lebih hampir setahun yang lalu 17-an, ada yang lomba balap karung, ada yang lomba futsal, ada yang lomba memasukkan bendera ke dalam botol. Gimana kita rasanya menang? Kita penuh dengan kepuasan. Alhamdulillah aku diberikan kemenangan, diberikan anugerah, diberikan prestasi. Dan ini merupakan salah satu manfaat ketika kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti manfaat daripada kita memenangkan apa yang disebut bahwasanya kemenangan itu merupakan anugerah dari Allah adalah menjadi orang yang bertakwa. Apa? Bertakwa. Nah, singkatnya bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita tahu ya, perintah Allah itu sangat banyak. Mulai dari yang sedang sekarang kita jalani ini, yaitu ibadah di bulan puasa. Itu satu. Kemudian kita sholat 5 waktu, itu juga perintah Allah. Kemudian kita bersedekah, itu juga perintah Allah. Kemudian kita membaca Al-Quran, itu juga perintah Allah. Dan masih banyak sekali. Kalau mungkin kita hitung-hitung, wah ini tidak mungkin kita bisa menghitungnya segala perintah Allah. Tetapi kita bisa menjalaninya enggak? Tentu kita bisa, karena kita memiliki dasar-dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu apa? Rukun Islam. Ini memang 5 dasar ini yang paling penting. Syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan terakhir yaitu pergi haji. Nah, baru nih di dalam ini, kalau kita catat lagi secara detail, secara banyak, itulah perintah Allah memang tak terbatas. Tetapi pahalanya bagaimana? Tentu juga bermacam-macam. Ada yang ketika momen Ramadan, pahala yang tadinya pahala wajib menjadi 70 kali. Yang kemudian pahala yang sehariannya sunnah menjadi pahala menjadi wajib. Inilah merupakan hikmah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya ini la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ya segala apa yang kita lakukan, khususnya kita mengertikan di bulan suci Ramadan itu menjalankan apa? Ibadah puasa, mendapatkan ridho. Yang pertama paling penting adalah ridho. Yang kedua, rahmat. Apa itu rahmat? Anugerah kasih sayangnya Allah kepada kita semua, kepada mister, kepada misnya, kepada ayah bunda, kepada mama dan papa, ibu bapak, semua yang sudah menjadikan kita seperti sekarang ini. Itu ya. Ini tentang hikmah kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa.